Hai, saya Andreas Burdes, dan pada konten kali ini saya akan sharing tentang 3 pelajaran yang paling saya dapatkan di tahun 2020 ini. Ibaratnya ini adalah 3 pelajaran utama yang saya dapatkan selama masa pandemi ini. Seperti kita tahu, di tahun 2020 ini banyak banget perubahannya. Dari perubahan cara kerja, sampai ke perubahan mungkin ada terkait tunjangan, kompensasi yang mungkin dipotong karena masa-masa pandemi seperti ini. Dan kita merasakan sendiri ya, ketika masuk ke di bulan Maret gitu, mulai masuk masa pandemi, akhirnya ada beberapa perusahaan yang memutuskan untuk gulung tikar, ada beberapa yang mungkin terkena layoff atau dirumahkan, dan ada juga beberapa yang mendapatkan potongan. Jadi, oke, sekarang kerja di rumah semua, tapi tidak mendapatkan tunjangan. Atau ada beberapa yang gaji pokoknya pun dikurangi. Kalau dari sudut pekerjaan, itu juga banyak banget yang berubah. Yang awalnya kita harus datang ke kantor, sering datang ke kantor, sekarang kita dituntut untuk harus bisa menjadi lebih menggunakan digital, atau biasa disebut remote working gitu. Bekerja jarak jauh, bagaimana kita bisa berkoordinasi, bertemu klien, itu semua menggunakan online. Dan ini sangat-sangat perubahan yang cukup drastis gitu. Beberapa orang bilang bahwa perubahan ini akan terjadi mungkin 2025, 2026 ketika kita mulai lebih mengutamakan dunia digital, melakukan remote working, seperti itu. Namun ternyata dengan adanya pandemi seperti ini, justru mempush diri kita untuk mulai dari sekarang untuk bisa mulai terbiasa remote working atau bekerja jarak jauh. Dan selama masa pandemi ini, saya mendapatkan ada 3 pelajaran yang paling utama yang saya dapatkan selama masa ini. Yang pertama adalah terkait dana darurat. Banyak orang yang belum memiliki dana darurat, sehingga dia menjadi kalang kabut ketika terjadi pandemi. Mendadak mendapatkan potongan dari pekerjaan, dan dia belum memiliki dana darurat. Sehingga yang dilakukan adalah dia bingung, saya harus bertahan hidup dengan menggunakan uang apa? Kalau hanya dengan gaji terakhir, hanya bertahan sekian bulan misalnya seperti itu. Orang tersebut mungkin akhirnya pinjam uang sana-sini, jadi ribet sendiri. Dan inilah gunanya dana darurat. Dimana ketika ada hal-hal yang tidak kita harapkan seperti ini, dana darurat tadi itu bisa menyelamatkan kita. Dan saya cukup bersyukur bahwa sejak dulu ketika saya pelajari tentang personal finance, bagaimana mengelola finance pribadi, itu salah satunya adalah terkait menyisihkan dana darurat. Biasanya 10% itu kita sisihkan untuk dana darurat sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, masih tetap bisa survive. Kalau misalnya teman-teman di sini sudah rutin menyisihkan dana darurat, itu bagus banget. Namun kalau belum, yuk mari mulai sekarang kita menyisihkan dana darurat sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita ada backup dana. Mungkin Anda bertanya, idealnya berapa sih dana darurat yang harus kita siapkan untuk diri kita? Kalau misalnya teman-teman adalah seorang pengusaha, ini berdasarkan yang saya pelajari ya. Kalau teman-teman pengusaha, teman-teman minimal memiliki dana darurat yaitu 12 bulan dari total biaya hidup Anda. Jadi contoh misalnya teman-teman biaya hidup sebulan, contoh 5 juta, berarti teman-teman harus punya dana darurat senilai 60 juta. Kalau misalnya teman-teman seorang karyawan, seorang pegawai, berdasarkan yang saya pelajari, teman-teman harus memiliki minimal 6 bulan dari biaya hidup Anda. Jadi misalnya kalau tadi 5 juta per bulan, berarti teman-teman minimal harus mempunyai 30 juta untuk menjadi dana darurat. Kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Karena tentu kalau jadi pengusaha, resikonya cukup tinggi kayak gitu ya. Jadi dia harus memiliki dana darurat minimal setahun tadi. Tapi berbeda dengan karyawan yang mungkin pekerjaannya jauh lebih safe gitu ya, karena di bawah perusahaan, ikut orang kayak gitu. Nah itu disarankan itu minimal 6 bulan. Tapi kalau lebih, itu jauh lebih penting. Dan itu adalah pelajaran yang pertama terkait dana darurat. Jadi, mulai sekarang harus mulai menyisihkan minimal 10% untuk darurat yang harus disimpan minimal 6 bulan dari biaya hidup kita. Oke? Kita masuk pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah kita harus mulai terbiasa untuk bekerja secara remote. Secara remote itu secara jarak jauh, jadi mungkin tim kita ada di suatu tempat, tim yang lain ada di tempat lain, atau dengan klien, nah itu di tempat-tempat yang berbeda dan menggunakan digital. Nah, kita harus mulai terbiasa nih saat ini. Apalagi di Indonesia masih banyak ya, masih meningkat juga dari data, yaitu dari pasien-pasien yang terkena virus corona. Saya nggak tahu ini bisa sampai
kapan pandemi ini selesai. Tapi yang pasti kita harus mulai terbiasa untuk masuk di dunia digital. Harus mulai fasih untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan, seperti Zoom gitu ya, Google Meet, terus mungkin ada menggunakan aplikasi Slack, Microsoft Teams, dan lain-lain. Itu mulai dipelajari, mulai dikuasai, sehingga teman-teman bisa berkoordinasi dengan baik dengan tim dan juga dengan klien. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu adalah dari kesehatan. Sebelum masa pandemi ini, kita cenderung cuek gitu ya dengan kesehatan. Maksudnya, kadang-kadang kalau makan nggak usah cuci tangan, ya udah langsung makan aja gitu, langsung habisin. Lalu ya banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita baru sadar bahwa wah ini ternyata pencemaran virus bisa jauh lebih banyak, kita bisa terkontaminasi virus karena kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin kurang sehat. Semenjak pandemi ini, saya jadi sadar bahwa terutama dari kesehatan, harus rajin cuci tangan, dan lain-lain. Jadi mengutamakan kesehatan. Dan selain itu, kita juga harus menjaga imun kita, daya tahan tubuh kita. Jadi harus makan sehat dan olahraga. Untuk olahraga sendiri kita bisa di mana aja. Kayak misalnya saya di kamar gitu, saya bisa olahraga. Saya bisa melakukan burpees gitu ya. Burpees itu olahraga yang cukup singkat, tapi bisa melatih seluruh otot. Teman-teman bisa cari googling ya, burpees. Itu saya melakukan itu karena ya saya masih agak takut untuk datang ke gym ya, karena banyak orang saya nggak tahu mereka dari mana gitu ya. Agak serem aja menggunakan alat yang sama untuk berolahraga, masih agak parno kayak gitu, walaupun di tahun 2019 saya udah ambil paket Gold Gym yang setahun gitu ya, karena wah 2020 harus mengubah badan jadi jauh lebih baik. Saya ambil paket setahun, tapi ternyata corona datang dan nggak bisa dipakai kayak gitu ya, tapi ya sudahlah. Yang penting kesehatan yang utama. Nah, itu dia tadi 3 pelajaran yang paling penting yang saya pelajari di tahun 2020 ini. Terutama di masa pandemi ini. Yang pertama adalah harus punya dana darurat. Yang kedua adalah harus terbiasa remote working atau bekerja jarak jauh. Harus akrab dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga kesehatan, olahraga, tidur teratur. Pastikan diri Anda tetap fit gitu ya, agar Anda tidak terkena virus-virus yang tidak kita inginkan gitu. Jadi harus stay fit. Dan itu pelajaran yang saya pelajari di tahun 2020 ini. Bagaimana dengan teman-teman? Apa yang teman-teman pelajari? Teman-teman boleh share di komen di bawah sini, atau teman-teman boleh sharing di DM Instagram saya di @andreasbordes. Teman-teman bisa sharing di sana. Apa sih pelajaran teman-teman di tahun 2020 ini? Oke? Thank you teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Saya Andreas Bordes, sukses selalu untuk kita semua.